Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai sesi ke-15 ini, yang adalah sesi terakhir menjelang ujian akhir semester, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga rekan-rekan mahasiswa sekalian dengan penuh keikhlasan dapat memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu juga buat rekan-rekan yang saya perhatikan di dalam sesi-sesi kuliah online kita dari mulai sesi pertama, kedua, ketiga sampai hari ini ke sesi ke-15 itu jumlah review di channel YouTube saya khususnya di setiap sesinya itu semakin hari semakin berkurang. Mudah-mudahan itu tidak menggambarkan semangat Anda dalam rangka menyelesaikan studi Anda di Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan ini. Tetap semangat, tetap Anda kita sama-sama melalui masa-masa sulit ini, di mana kita melakukan transisi kuliah 100% online, walaupun dengan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang sebenarnya menurut saya sudah cukup memadai. Di antaranya fasilitas UBP menyiapkan aplikasi untuk proses belajar mengajar secara online, yaitu BOC, baik itu dalam absensi, dalam penyampaian materi, ataupun mungkin dalam hal-hal yang berkaitan dengan ujian-ujian, baik itu UTS ataupun UAS. Semoga kian hari kita dapat beradaptasi dengan keadaan ini sehingga tanpa terlalu mengharapkan segera kuliah dilakukan secara offline, tetapi pada kenyataannya selalu jumlah yang terpapar COVID-19 ini justru tidak mereda. Yang mudah-mudahan dengan kedisiplinan kita terus menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh, lalu tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita segera dapat keluar dari masa pandemi ini dengan segera. Rekan-rekan mahasiswa, di dalam sesi ke-15 menjelang UAS ini biasanya saya menyampaikan review tentang materi-materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Tetapi saya ingat bahwa karena materi-materi yang saya sampaikan itu saya simpan, lalu saya upload di channel YouTube saya kira menjadi hal yang lebih mudah lagi untuk Anda membuka lagi video-video dari mulai sesi pertama sampai sesi hari ini, karena secara otentik video itu jelas tidak berubah. Sehingga sesi kali ini perkenankan saya mengambil kesempatan untuk membahas soal-soal UTS yang sebelumnya saya sampaikan kepada Anda, walaupun saya belum sempat mengumumkan hasil dari penilaian hasil ujian tengah semester itu. Karena menurut pertimbangan saya, kalaupun saya buka, kemungkinan besar juga itu akan menyebabkan Anda juga tidak puas dengan hasil yang dicapai oleh Anda. Namun demikian, untuk memperbaiki pemahaman yang sudah kita evaluasi di UTS, semoga dengan keyakinan yang penuh di dalam ujian akhir semester ini kita dapat meraih hasil atau nilai yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan membahas hasil atau soal-soal UTS ini akan membuat efek terhadap soal-soal nanti yang saya siapkan untuk UAS juga dapat Anda
jawab lebih mudah dan lebih lebih tereksplor kemampuan Anda terhadap pengertian-pengertian yang saya sampaikan dalam sesi-sesi sebelumnya. Baiklah, kita buka soal UTS yang sebelumnya saya sampaikan dalam ujian tengah semester. Saya share screen. Baik, di dalam ujian tengah semester saya memberikan hanya 5 soal dan masing-masing soal mempunyai bobot 20, sehingga total bobot yang bisa Anda dapat adalah 20 dikali 5 soal, yaitu 100, bobot nilainya menjadi 100 poin. Di soal pertama di buat online course, saya menyampaikan pertanyaan atau soal seperti ini. Nomor 1, jelaskan pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, bukan pertanyaan yang sulit, tetapi juga tidak bisa dianggap gampang karena pasti Anda harus mampu menghafal isi dari salah satu pasal dalam ketentuan umum terkait dengan pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nah, di sini tertulis di dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Nah, ini poin penting di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu munculnya istilah pemegang polis. Jadi di dalam sebuah perjanjian antara dua belah pihak, maksud saya perjanjian asuransi ini, maka ada pihak perusahaan asuransi dan di lain pihak adalah pihak pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk huruf A, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau B, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, jika Anda dapat menjawab ini secara tepat dan tanpa ada perbedaan dengan apa yang tertuang di dalam undang-undang, tentu saja nilainya akan kamu menjadi 20. Akan tetapi mengingat bahwa kita tidak melulu soal yang berkaitan dengan hafalan, tetapi juga bagaimana Anda mencerna dari pengertian di dalam pasal ini, maka jawaban-jawaban yang tetap mengarah pada jawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini, walaupun tidak dengan kalimat atau kata yang seperti yang tertuang di dalam undang-undangnya, maka saya tetap memberikan nilai 20 saat ini. Yang penting bahwa hal-hal penting atau komponen-komponen penting yang seharusnya ada di dalam pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini itu sudah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud. Lalu yang kedua, sebut dan jelaskan klasifikasi asuransi berdasarkan objek tanggungan. Nah, sebenarnya kalau kita mencerna soalnya, maka tidak hanya menyebutkan tetapi juga menjelaskan. Nah, dalam proses menjelaskan ini
Anda boleh menjelaskan dengan kalimat apa yang dimaksud dengan satu asuransi yang objek tanggungannya adalah manusia. Ya. Anda boleh menjelaskan dengan kalimat apa yang dimaksud dengan asuransi yang objek tanggungannya manusia, atau Anda boleh memberikan contoh. Objek yang tanggungannya manusia itu contohnya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan. Maka yang dijadikan objek tanggungan di dalam asuransi itu adalah manusia. Asuransi jiwa berkaitan dengan jiwa manusia, asuransi kecelakaan berkaitan dengan keselamatan kecelakaan yang terjadi terhadap orang atau manusia, asuransi kesehatan terhadap kondisi kesehatan seseorang atau manusia. Lalu yang kedua, asuransi yang objek tanggungannya barang atau benda. Atau Anda juga boleh mengatakan bahwa yang objek tanggungannya properti atau kepemilikan. Nah, itu bisa Anda katakan contohnya asuransi kebakaran, itu terkait kepemilikan rumah, lalu asuransi kendaraan terkait kepemilikan kendaraan. Saya kira mudah ini Anda bisa pahami. Lalu yang ketiga, nah ini yang lumayan di sesi sebelumnya saya menerangkan panjang lebar tentang perbedaan antara asuransi dengan perjudian atau pertaruhan. Jadi dalam soal nomor 3 ini saya sampaikan, jelaskan perbedaan antara asuransi dengan perjudian. Anda itu boleh menjawab dengan analisa Anda sendiri terhadap kondisi yang Anda alami di dalam masyarakat atau di dalam pengalaman Anda sendiri, atau Anda bisa mengacu pada pendapat Junaidi Ghani di dalam bukunya. Beliau menyatakan bahwa ada perbedaan-perbedaan antara asuransi dan perjudian. Di antaranya, satu, bahwa di dalam perjanjian asuransi, dasar perjanjian adalah kesanggupan penanggung dengan imbalan premi dari tertanggung untuk mengganti kerugian atau memberikan manfaat apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi, atau apabila risiko yang diasuransikan terjadi. Jadi bukan pada faktor terjadi atau tidaknya suatu peristiwa, tetapi apakah ada kesanggupan dari kedua belah pihak. Kesanggupan penanggung untuk menanggung risiko yang mungkin dialami oleh tertanggung atau pemegang polis, dan kesanggupan tertanggung atau pemegang polis untuk membayar premi. Gitu ya. Nah, sedangkan di dalam perjudian, maka dasar perjanjiannya adalah terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak itu menerka atau memprediksi bahwa satu kejadian tertentu akan terjadi, maka pihak yang lain itu dinyatakan kalah dan harus membayar imbalan terhadap pihak yang memprediksi bahwa kejadian itu akan terjadi. Jadi kalau perjudian itu bermuara pada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Jika muncul suatu peristiwa yang di mana kedua belah pihak itu tidak memprediksinya, maka tidak ada unsur perjudian di situ. Tidak ada orang yang memiliki kewajiban untuk membayar kepada salah satu pihak. Jika itu ada 3 opsi prediksi pihak pertama, prediksi pihak kedua, lalu muncul prediksi lain daripada kedua prediksi sebelumnya. Lalu poin kedua, di dalam perjanjian asuransi, keberadaan kepentingan yang dimiliki, ya kita sudah bahas ini dalam prinsip-prinsip asuransi, ini dikenal dengan istilah insurable interest, maka pada tertanggung atas objek asuransi sebagai syarat mutlak untuk mengikatkan diri dengan penanggung, yaitu dapat diukur apakah tertanggung akan dirugikan apabila terjadi peristiwa dimaksud, ya, atau penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian atau membayar manfaat kepada siapapun yang tidak mempunyai hubungan kepentingan atau insurable interest. Jadi kalau saya mengasuransikan orang yang ada hubungan kepentingan dengan saya, contohnya saya mengasuransikan anak saya, maka itu sah menurut asuransi. Tetapi apabila saya mengasuransikan orang yang tidak ada hubungan
atau insurable interest dengan saya, maka pihak penanggung dalam ini pihak asuransi dia tidak berkewajiban membayar klaim atas resiko yang terjadi. Jadi mutlak harus ada hubungan kepentingan atau insurable interest antara pihak yang menandatangani perjanjian dengan objek yang diasuransikan. Nah, itu kalau objek yang diasuransikannya adalah orang, sama-sama orang. Seseorang mengasuransikan orang yang ada hubungan darah dengan dia. Atau seorang pimpinan perusahaan, atau seorang pengusaha mengasuransikan para pekerjanya. Nah, itu ada hubungan kepentingan antara atasan dan bawahan. Maka apabila terjadi sesuatu terhadap bawahannya, maka si pengusaha itu juga ikut menanggung kerugian yang terjadi akibat risiko yang dialami oleh tenaga kerjanya atau karyawannya. Nah, berbeda dengan perjudian, maka insurable interest atau unsur kepentingan itu tidak dipersyaratkan. Jadi tidak ada persyaratan insurable interest, artinya siapapun boleh ikut serta di dalam kepentingan itu. Siapapun boleh melakukan perjudian asal muncul kesepakatan antara beberapa pihak. Gitu. Jadi perbedaannya di antaranya yang paling pokok adalah di dalam perjanjian asuransi itu harus ada insurable interest, sedangkan di dalam perjudian tidak. Lalu poin ketiga, di dalam perjanjian asuransi tertanggung sama sekali tidak berharap. Ya. Di sini dimaksudkan bahwa baik pemegang polis ataupun tertanggung ataupun pemegang polis yang merangkap sebagai tertanggung, maka sama sekali tidak berharap peristiwa yang diperjanjikan atau risiko itu terjadi. Dan apabila terjadi pun, tertanggung tidak akan mendapatkan keuntungan finansial akibat dari terjadinya risiko tersebut. Ya. Akan tetapi yang terjadi adalah pihak penanggung atau pihak asuransi hanya akan memberikan ganti kerugian, bukan ganti untung. Nah, kalau kita cermati bahwa yang sama sekali tidak berharap peristiwa itu terjadi pun bukan hanya tertanggung atau pemegang polis, termasuk pihak asuransi dalam hal ini adalah penanggung, juga ikut sama sekali tidak berharap peristiwa atau risiko ini juga terjadi. Secara rasional, bahwa apabila risiko yang diperjanjikan itu terjadi, maka pihak penanggung pun akan terkena beban untuk membayar klaimnya. Sehingga baik penanggung, pemegang polis, ataupun pihak asuransi, ya, keduanya sama-sama tidak berharap peristiwa atau risiko atau musibah akan terjadi terhadap nasabahnya, terhadap tertanggung, gitu, atau terhadap objek yang diasuransikan. Kalau itu objek yang diasuransikannya adalah manusia, maka itu kita sebut tertanggung. Apabila objek yang diasuransikan itu barang, rumah, atau kendaraan, maka kita sebut bahwa itu adalah objek asuransinya berupa barang atau properti. Maka buat pemegang polis atau tertanggung, termasuk pihak asuransi dalam ini penanggung, sama sekali tidak berharap risiko ini terjadi. Sementara di dalam perjudian, maka penjudi berharap peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Kenapa demikian? Karena kalau tidak terjadi berarti dia posisinya kalah, begitu ya. Atau mungkin suatu peristiwa di mana kedua belah pihak dia tidak memprediksi itu, sehingga tidak ada tuh perjanjian, menjadi tidak ada perjanjian itu, perjudian itu ya. Nah, apabila salah satu pihak berharap bahwa peristiwa itu terjadi, maka jika peristiwa itu benar-benar terjadi, ya dialah yang dapat untung atau menerima imbalan dari pihak lain. Nah, itu perjudian. Lalu di poin keempat, di dalam perjanjian asuransi itu adalah merupakan mekanisme pengalihan risiko. Risiko yang kemungkinan dapat terjadi terhadap tertanggung atau terhadap objek atau barang yang diasuransikan yang seharusnya itu menjadi beban nasabahnya, itu berpindah menjadi beban penanggung, dalam hal ini pihak asuransi. Dan itu bukan
saling membebani akibat risiko yang muncul atau memindahkan risiko dipaksa mempunyai beban itu, tetapi karena memang pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi memang bergerak di bidang itu, sehingga penanggung dalam hal ini asuransi memang secara sukarela kami siap menanggung risiko apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan terjadi terhadap Anda dan Anda mengalami kerugian secara finansial akibat peristiwa itu. Jadi bukan atas satu unsur keterpaksaan. Sedangkan di dalam perjudian atau pertaruhan, nah ini bukan pengalihan risiko, tetapi perjanjian untuk untungan yang semata-mata berdasarkan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang diperjanjikan, sehingga menimbulkan akan muncul salah satu pihak yang diuntungkan dan di pihak lain yang dirugikan. Lalu poin kelima, di dalam perjanjian asuransi, pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi dilakukan dengan imbal premi oleh tertanggung yang dianggap setimpal dengan risiko yang harus diasuransikan. Walaupun pembayaran klaim sebagai pemenuhan prestasi belum tentu seimbang dengan jumlah premi. Ini tentu saja apa yang dibayar oleh nasabah, dalam hal ini pemegang polis atau tertanggung, sudah pasti bukan jumlah atau setara dengan jumlah klaim yang bisa didapatkan. Orang membayar premi 100.000 pada saat terjadi risiko yang dialami, mungkin dia dapat nilai 5 juta, 10 juta atau lebih dari itu. Tetapi itu sudah melalui sebuah rumus hitungan di dalam ilmu asuransi atau di dalam rumus hitungan risiko yang dalam ini dikenal sebagai hitungan khusus yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dalam mengkalkulasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Ya, jadi melalui sebuah kajian yang itu tidak sembarangan, tetapi merupakan sebuah kajian yang merupakan sebuah keilmuan, gitu ya, keahlian khusus dalam menghitung risiko. Sedangkan di dalam perjudian, maka perjudian atau pertaruhan dapat dilakukan tanpa menggantungkan pada keseimbangan antara prestasi atau biaya yang dikeluarkan oleh para pihak dengan biaya penyertaannya. Jadi kalau di dalam perjudian itu tidak menggunakan rumus kalau taruhannya sekian maka dia harus membayar atau menyimpan biaya penyertaan sejumlah sekian. Tidak ada rumusnya, tetapi berdasarkan murni akibat dari kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau di dalam perjanjian asuransi itu ada rumus yang tentu saja melalui kajian keilmuan. Selanjutnya di poin ke-6, di dalam perjanjian asuransi, tertanggung atau penanggung ya, tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut secara hukum. Karena perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak, sebenarnya kalau menurut Undang-Undang 40 tahun 2011 tidak menggunakan istilah tertanggung, karena yang menandatangani kontrak adalah pemegang polis. Jadi antara penanggung atau pihak asuransi dengan pihak pemegang polis, jika salah satu pihak ada yang melakukan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mungkin melakukan ingkar janji atau wapan prestasi, maka dia dapat diproses secara hukum berdasarkan mengacu pada hukum perikatan perdata. Tetapi di dalam perjudian atau pertaruhan, maka pihak yang melakukan wapan prestasi tidak akan dapat digugat secara hukum, karena ini merupakan sebuah perikatan alamiah, bukan perikatan perdata. Itu jawaban di nomor untuk soal nomor 3 tentang apa sih perbedaan antara asuransi dan perjudian atau pertaruhan.
Jadi ada 6 poin yang bisa Anda jawab, dan salah satu poin saja Anda bisa menjawabnya, maka saya anggap Anda mendapatkan bobot nilai 20 untuk satu soal ini. Jadi tidak harus 6 poin ini yang Anda masukkan. Tetapi salah satunya Anda jawab, maka Anda sudah mendapatkan poin 20. Lalu nomor 4, di soal nomor 4, di sana saya menyampaikan jelaskan tentang isi pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau perintahnya jelaskan, maka tentu saja Anda bukan hanya menuliskan tentang isi pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini, tetapi Anda menganalisa sebenarnya maksud dari pasal ini, poinnya itu apa. Jadi kalau kita mengkaji isi pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di sana tertuang suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Dan demikianlah persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Lalu di kalimat penghujung persetujuan yang pertama. Berarti kalau ada kata persetujuan yang pertama berarti mengacu pada persetujuan pertanggungan. Di sana jelaskan bahwa persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sehingga kesimpulannya atau pesan dari pasal ini adalah dengan sangat jelas memberikan signal bahwa tentang persetujuan pertanggungan itu diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi kalau Anda hanya menuliskan isi pasal 1774, Anda belum menjawab apa yang diminta oleh soal ini. Walaupun demikian, tetap saya berikan nilai. Lalu di soal nomor 5, jelaskan tentang konsep dasar asuransi. Nah, ini pertanyaan yang gampang-gampang susah. Kalau Anda menyimak dari awal permulaan program kita, maka apa yang saya sampaikan termasuk konsep dasar dalam perspektif sejarah, bagaimana berdirinya konsep asuransi ini, bagaimana munculnya konsep asuransi ini, Anda tentu bisa menerangkan itu dalam perspektif sejarah. Tetapi Anda juga bisa menerangkan itu dalam kalimat yang sederhana, di antaranya. Konsep dasar asuransi adalah konsep saling tolong-menolong, saling meringankan beban, solidaritas antar sesama, dan upaya-upaya preventif menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Manusia hidup itu berhadapan dengan risiko yang mungkin saja terjadi. Entah pada siapa dan entah kapan itu terjadi. Maka ini dijadikan konsep dasar. Lalu kenapa yang terjadi sekarang itu banyak sekali variasi-variasi produk asuransi yang sudah dikemas dalam kemasan-kemasan yang banyak sekali variasinya, karena itu berkaitan dengan produk yang tentu saja seorang pengusaha atau seorang yang bergerak dalam bisnis asuransi itu akan mengemas produknya sehingga menarik untuk dapat dibeli oleh masyarakat. Tetapi konsep dasar asuransi itu sendiri sekali lagi adalah konsep saling tolong-menolong, konsep saling meringankan beban, solidaritas antar sesama, dan upaya-upaya preventif menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Kenapa saling tolong-menolong? Karena kita tidak tahu kapan terjadinya musibah, lalu kapan terjadinya risiko pada siapa dan kapan itu terjadinya. Lalu apabila itu terjadi, lalu menimbulkan beban finansial yang itu akan memberatkan oleh seseorang, maka sudah diantisipasi dengan kumpulan dana yang
dihimpun oleh beberapa atau satu komunitas tertentu untuk membantu orang yang mengalami musibah. Saling meringankan beban, solidaritas antar sesamanya. Lalu untuk diri sendiri itu adalah upaya preventif, upaya jaga-jaga, jangan sampai kita pada saat menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi, kita tidak siap dengan beban finansial yang terlalu berat, sehingga itu akan membuat kita tidak sanggup survive di dalam jika terjadi risiko yang mungkin saja terjadi pada diri kita. Jadi kita tidak hanya berpikir risiko itu terjadi terhadap orang lain, tetapi juga kita memperhitungkan apabila risiko ini terjadi pada diri kita sendiri. Nah, untuk menjaga konsep kemudian konsep dasar asuransi ini, ya, untuk menjaga kemurnian konsep dasar asuransi ini, maka asuransi dibentengi oleh prinsip-prinsip asuransi yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh diabaikan. Prinsip-prinsip dasar apa saja itu di dalamnya? Insurable interest, utmost good fight, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Nah, ini untuk menjaga bahwa konsep dasar asuransi itu tidak kemasukan polusi atau kemasukan konsep dasar lain, sehingga mengubah konsep dasar asuransi yang tadinya saling tolong-menolong, saling meringankan beban, solidaritas antar sesama, dan upaya-upaya preventif menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi, mungkin saja berubah konsepnya menjadi konsep menguntungkan diri sendiri, konsep yang mengarah pada sistem pertaruhan, pada perjudian, sehingga dijaga atau dibentengi oleh prinsip-prinsip asuransi itu sendiri yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilanggar. Nah, itu 5 soal yang di dalam UTS kita sudah kerjakan, lalu saya sudah periksa, dan memang hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kemungkinan permasalahannya adalah Anda belum kurang bisa mencerna apa yang disampaikan secara virtual di dalam video. Saya memberikan kesempatan untuk Anda melakukan tanya jawab melalui media lain, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui kolom komentar di dalam channel YouTube saya, atau Anda juga bisa melakukan diskusi-diskusi kecil di dalam kelompok-kelompok belajar Anda. Anda boleh mengundang saya untuk hadir di situ untuk berdiskusi tentang ini, sehingga tujuan agar kita mampu mencerna materi-materi yang disampaikan di dalam mata kuliah hukum asuransi itu betul-betul dapat dipahami secara lebih optimal. Baik rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan pembahasan tentang soal-soal termasuk jawaban dari ujian tengah semester yang sudah kita lalui ini akan memberikan manfaat, menyebabkan Anda lebih siap lagi menghadapi ujian akhir semester yang akan datang. Terima kasih, tetap semangat, jangan kendor, hadapi rintangan, hadapi masa pandemi, masa sulit ini dengan tetap tegar dan tetap semangat, lalu tetap kreatif, tetap melakukan inovasi-inovasi demi kemajuan Anda secara pribadi, demi kemajuan lembaga Fakultas Hukum dan Universitas Buana Perjuangan secara umum. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.